ini menjadi hal yang sangat kritikal ya Mbak, ya, karena memang yang membutuhkan digital talent ini bukan hanya dunia perbankan, tetapi dengan berkembangnya startup, sehingga digital talent ini bisa kita ketahui sangat-sangat limited resource-nya di Indonesia. Oleh sebab itu kita melakukan 3 strategi di sini. Yang pertama memang kita build internal, kita memiliki IT or digital school yang memang kita benar-benar merekrut dari fresh graduate, di mana kita benar-benar bekerja sama dengan beberapa sekolah terkemuka IT atau digital di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kita membangun kapabilitas internal tentunya, karena memang sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, kita membutuhkan talenta-talenta IT digital terbaik di Indonesia pula. Dan yang ketiga yang kita butuhkan itu adalah kita berkolaborasi dengan mitra strategis gitu ya. Kita berkolaborasi dengan beberapa vendor untuk membangun kapabilitas. Jadi strateginya adalah ketika kita melakukan proyek pertama kali, biasanya vendor itu melakukan 90%, lalu kita lakukan 10%, lalu setelah itu kita shifting 50-50, sampai akhirnya kita bisa membangun kapabilitas sendiri. Jadi memang 3 strategi inilah yang kita lakukan untuk membangun kapabilitas digital kita. Baik, apakah Bank Mandiri menilai ke depannya mungkin dibutuhkan semacam sertifikasi khusus juga untuk SDM-SDM yang punya keahlian di bidang digital dan juga keuangan? Ya, tentunya digital ini menarik ya, karena kalau di dunia perbankan ini kan memang sangat compliance related ya, dan memang kalau kita bisa melihat di dunia perbankan ada beberapa sertifikasi yang memang sudah dilakukan sejak lama, seperti sertifikasi manajemen risiko, pengelolaan uang rupiah, general banking. Tetapi kebutuhan antara sertifikasi digital IT tentunya ini sangatlah masif diperlukan nantinya ke depannya. Kenapa? Karena memang standarisasi keterampilan atau kapabilitas di bidang IT ini sangat penting, terutama di bidang perbankan. Karena kalau tidak, ya, kita nanti akan sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju yang memang sudah lebih dulu memiliki sertifikasi tersebut. Baik, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak Steven, sejauh ini kompetisinya sudah sesulit apa sih untuk mendapatkan SDM? Jadi contoh sederhana aja, kalau kita mau mencari resource yang di mid level, ya, ini kita sudah tidak lagi mencarinya itu di level country, tapi memang kita sudah mencarinya di level regional. Bahkan juga kita mencoba melirik para diaspora kita untuk mencoba mereka balik ke Indonesia untuk mengembangkan digital capability di Bank Mandiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di fresh graduate sendiri, Mbak, ya kebutuhan akan digital talent ini sangatlah masif, karena produksi S1 digital kita ini masih kurang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan talentnya. Sehingga kalau kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mengijonkan talent-talent yang memang mungkin mereka baru pada tingkat 3 atau tingkat 2, mereka sudah mendapatkan offering letter. Dan saya melihat banyak sekali beberapa perusahaan IT atau startup terkemuka, itu ketika mereka meminta karyawan untuk join, ini mereka sudah memberikan sign-on bonus namanya. Jadi saya sudah melihat bahwa persaingan ini sudah mulai sangat intensify, dan kalau ini dibiarkan dan kita tidak benar-benar membangun kapabilitas digital talent di negara ini, memang ini saya khawatirnya nanti perkembangan ini tidak bisa diakomodasi dengan baik. Begitu.